좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Triksimianti dan satu lagi teman saya Revalina Florencia. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai indikasi kecurangan laporan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2021. Presentasi kami ini akan membahas profil singkat perusahaan, kasus yang terjadi, indikasi fraud yang ditemukan, dan tentunya kami akhiri juga dengan kesimpulan. Yang pertama, Yang pertama itu sedikit gambaran tentang PT Waskita Karya. Waskita Karya itu merupakan salah satu BUMN di bidang konstruksi yang berdiri sejak tahun 1961. Awalnya itu bergerak di proyek pergerukan dan irigasi, lalu berkembang ke proyek-proyek infrastruktur besar seperti bandara, jalan tol, jembatan, dan bendungan. Saat ini Waskita memiliki beberapa lini bisnis utama, mulai dari jasa konstruksi, investasi jalan tol, precast, hingga properti dan energi. Jadi bisa dibilang Waskita ini pemain besar di sektor infrastruktur nasional ya. Nextnya, ini identitas perusahaannya. Mulai dari nama perusahaannya yaitu PT Waskita Karya. Bidang usahanya juga jasa konstruksi, pengembang di bidang jalan tol, dan lain-lain. Ada juga produk dan layanannya. Kasusnya itu masuk ke pembahasan utamanya, yaitu kasus yang kami analisis pada laporan keuangan tahun 2021. PT Waskita Karya ini mengalami tekanan likuiditas yang cukup berat. Dalam kondisi tersebut, muncul berbagai indikasi praktiknya itu manipulasi akuntansi yang diduga bertujuan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan agar terlihat lebih sehat dari kondisi sebenarnya. Manipulasi yang dilakukan itu ada di sini ya teman-teman. Next. Nah, ini gambaran fraud yang kami temukan. Ada subkontrak proyek, piutang lain-lain bersih kepada pihak berelasi meningkat signifikan, investasi jangka pendek yang salah diklasifikasikan, lalu total liabilitasnya menurun karena restrukturisasi utang, lalu ada penggelembungan kas juga, pendapatan lain-lain bersihnya, lalu total ekuitasnya juga meningkat. Next. Indikasi pertama yang kami temukan itu adalah proyek fiktif. Hal ini terlihat dari akun tagihan bruto kepada pengguna jasa itu nilainya sangat besar, mencapai 9,3 triliunan ya. Nilai ini menjadi hal yang tidak normal bagi kami karena sebagian besar itu berasal dari pihak berelasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya pengakuan pendapatan dari pekerjaan yang secara fisik tuh belum atau bahkan tidak terrealisasikan. Ini rincian tagihan bruto kepada pengguna jasanya. Terlihat di sini tuh 9,3 triliunan. Selanjutnya itu piutang lain-lain kepada pihak berelasi juga meningkat signifikan. Sebagian besar piutang tersebut itu berasal dari entitas yang masih memiliki hubungan
dengan perusahaan sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk memanipulasi nilai aset lancar agar terlihat tinggi. Ini rincian piutang lain-lainnya. Next, yang investasi jangka pendek yang salah diklasifikasikan. Investasi jangka pendek yang dicatat waskita itu sebagian besar berupa kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya. Bahkan dijaminkan untuk pinjaman, namun tetap diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek sehingga berpotensi untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, khususnya itu yang terutama investor. Ini rincian investasi jangka pendeknya. Terlihat di sini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Revalina Florencia. Analisis selanjutnya adalah penggelembungan kas. Pada tahun 2021, PT Waskita Karya mengalami lonjakan kas yang signifikan menjadi 13,1 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 1,2 triliun. Lonjakan kas ini dominan disebabkan oleh aktivitas pendanaan. Terlihat pada laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan penerbitan obligasi dari 103.500.000.000 rupiah menjadi 1,7 triliun, dan juga karena penerimaan pinjaman bank yang meningkat dari 45 triliun menjadi 58,8 triliun, dan juga karena penerimaan tambahan setoran modal yang awalnya pada tahun 2020 nggak ada menjadi 7,8, hampir 7,9 triliun pada tahun 2021. Artinya kas perusahaan sebenarnya adalah kas hasil dari hutang yang sifatnya sementara, bukan kas dari bisnis. Kondisi ini disebut juga window dressing karena membuat perusahaan tampak liquid padahal kondisi operasionalnya sedang tidak baik. Selanjutnya, pendapatan atau beban lain-lain bersih. Pendapatan beban lain-lain bersih mengalami kenaikan yang signifikan, yang awalnya pada tahun 2020 itu senilai minus 219,3 miliar menjadi 3,7 triliun pada tahun 2021. Komponen yang besar itu dari keuntungan divestasi entitas asosiasi dan anak sebesar 2,6 triliun. Terlihat pada CLK nomor 44 pendapatan beban lain-lain bersih pada tahun 2020 tuh. Pada tahun 2020 keuntungan dari divestasi entitas asosiasi dan anak tidak ada, menjadi 2,6
triliun pada tahun 2021. Sehingga membuat total pendapatan beban lain-lain bersih 2020 minus 219 miliar menjadi 3,7 triliun pada tahun 2021. Pada pendapatan beban lain-lain ini, jika dihitung penerimaan dari divestasi, entitas anak dan asosiasi berdasarkan CALK 44, total penerimaan divestasi yang diperoleh sebesar 5,4 triliun. Sedangkan dari yang diketahui pada arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan dari pelepasan penyertaan pada entitas anak dan asosiasi tercantum senilai 5 triliun 352 miliar 841 juta 253.569 rupiah. Sehingga terdapat selisih antara yang dihitung dari CALK 44 dengan yang ada pada laporan arus kas. Selisihnya sekitar 101 miliar 823 juta 716.337 rupiah. Nah, pada laporan keuangan Waskita tahun 2021 ini tidak ada menjelaskan mengapa selisih tersebut dapat terjadi. Kemungkinan adanya pengakuan penerimaan divestasi ini dipercepat agar keuntungan divestasi menjadi bagian dari pendapatan yang keuntungan divestasi sebagai bagian dari pendapatan menjadi lebih besar, padahal kasus itu belum diterima. Selanjutnya, total liabilitas menurun karena adanya restrukturisasi utang. Pada laporan posisi keuangan, penurunan utang di sini bukan karena terjadinya pembayaran, tetapi disebabkan karena adanya restrukturisasi utang. Dapat terlihat dari total liabilitas jangka pendek yang menurun pada tahun 2021 senilai 27,3 triliun dari 48 triliun tahun 2020-nya. Sedangkan total liabilitas jangka panjangnya malah meningkat pada tahun 2021, yaitu menjadi 60,8 triliun dari 40,7 triliun pada tahun 2020. Artinya, utang tersebut dipindahkan menjadi utang jangka panjang supaya rasio lancarnya itu terlihat meningkat. Jadi tampak liquid dan perusahaan tampak lebih mampu membayar utang jangka pendek, padahal tidak. Ini rincian total liabilitasnya. Ini total liabilitas pada tahun 2020 sebesar 89 triliun menjadi 88 triliun pada tahun 2021.
total liabilitasnya menurun akibat adanya restrukturisasi utang, yaitu utang jangka pendek dialihkan ke utang jangka panjang. Makanya liabilitas jangka panjangnya itu meningkat, yang awalnya 40,7 triliun menjadi 60 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya, total ekuitas meningkat. Ekuitas pada tahun 2021 meningkat dari 15 triliun 461 miliar 433.243.830 rupiah dari yang awalnya pada tahun 2020 tuh sebesar 11 triliun 429 miliar 160.490.010 rupiah. Peningkatan ini hampir seluruhnya disebabkan atau berasal dari adanya transaksi HMETD yang nilainya sebesar 7 triliun 899 miliar 999 juta 994.501 rupiah pada tahun 2021. Artinya kenaikan ekuitas ini bukan dari laba maupun operasional perusahaan. Sehingga ekuitas naik ini sebenarnya tidak mencerminkan performa bisnis yang membaik. Kenaikan ekuitas ini dipakai untuk menutupi kerugian dan juga tekanan utang dan membuat struktur modal terlihat lebih sehat. Berikut ini rincian total ekuitas. Saldo ekuitas tahun 2020 ini terlihat awalnya 11,4 triliun meningkat pada tahun 2021 menjadi 15,4 triliun. Kenaikan ini besar diakibatkan oleh penambahan modal melalui transaksi HMETD yaitu sebesar 7,8 triliun, hampir 7,9 triliun. Sehingga kesimpulannya, PT Waskita Karya pada tahun 2021 menunjukkan adanya indikasi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan untuk memperbaiki tampilan kondisi perusahaan di tengah tekanan likuiditas. Indikasi tersebut terlihat dari adanya pengakuan proyek fiktif melalui tagihan bruto yang sangat besar, piutang pihak berelasi yang meningkat, penggelembungan kas dari aktivitas pendanaan, salah klasifikasi investasi jangka pendek, serta pendapatan beban lain-lain yang meningkat akibat divestasi entitas asosiasi dan anak dan adanya selisih antara pencatatan yang di CLK44 dan arus kas investasi terkait pencatatan terkait transaksi divestasi dan juga penurunan liabilitas yang bukan dari pelunasan hutang melainkan restrukturisasi dan kenaikan ekuitas terutama berasal dari HMETD bukan dari kinerja operasional
sehingga temuan ini menunjukkan adanya manipulasi akuntansi dan perlunya penguatan tata kelola perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau penyampaian mengenai hasil dari analisis fraud kami mohon maaf dan terima kasih.